Ucapku menatap matanya. Apakah aku tempat pelarianmu setelah mengetahui kebohongan Kanaya? Tanyaku ingin mengetahui isi hatinya. Elia, itu tidak benar. Kamu bukan tempat pelarianku. Elia, aku benar-benar cemburu saat melihatmu menerima pertunangan tadi. Dan apakah itu benar? Tanya Pak Russell meminta kepastianku. Aku tidak ingin menjawabnya. 10 bulan atau setahun lagi. Aku menunggunya. Apakah itu benar dilakukan? Pikirku tidak bisa memahaminya. Pak Russell, jika kamu seorang pria, maka datanglah padaku dan kejarlah aku di saat kamu tidak memiliki ikatan dengan wanita lain dan tidak memiliki masalah keluarga seperti ini. Jika kamu benar-benar menyukaiku, tolong jangan membawa masalah di dalam hidupku. Saat ini tidak ada kepastian tentang statusmu. Apakah kamu ingin aku disebut sebagai wanita perusak rumah tangga orang lain? Apakah aku harus selalu menerima cemoohan orang-orang setiap kali berada di sekitarmu? Keluhku mengeluarkan sesuatu yang selalu mengganjal di hatiku. Hal-hal yang membuatku terkadang tidak berniat menerima rasa yang ingin dia berikan padaku. Aku selalu rendah dan tidak dianggap bisa berada di sekitarmu. Bahkan mertuamu pun mampu meremehkanku dalam sekejap mata. Padahal dia sudah melihat dengan jelas bagaimana aku sudah ditunangkan dengan saudaramu. Aku benar-benar merasa kecil setiap kali berada di sampingmu dan itu membuatku sakit. Tekanku memandangnya hampa. Jadi bisakah kamu memahami isi hatiku saat ini? Apakah kamu senang membuatku merasa kecil dan menerima banyak tuduhan miring serta khawatir setiap saat? Ucapku meminta pendapatnya. Elia, aku akan memperbaiki itu semua dan melakukan apapun yang kamu mau setelah aku bercerai. Dan aku akan menyelesaikan perceraianku secepat mungkin. Dan kuharap kamu masih setia dan mau menungguku. Elia, berikan aku waktu, ucap Pak Russell memelas. Aku tidak bisa menjawab iya ataupun tidak kepada Pak Russell saat ini. Hal-hal yang telah terjadi di acara makan malam membuat pikiranku dan pikirannya terbebani. Sehingga untuk mencari sebuah keputusan saat ini mungkin sulit dan tidak mungkin disatukan. Pak Russell, bisakah kita bicara itu lain waktu saja? Saranku lelah. Tetapi sebelum dia menanggapi, sebuah suara mengejutkanku sehingga aku ingin melepaskan diri dari pelukan Pak Russell. Russell, CCTV di hotel ini dipasang di mana-mana. Apakah kamu ingin menambah masalah baru dengan membawa tunanganku di tempat sunyi seperti ini dan memeluknya tanpa persetujuanku? Ucap Pak Rusdi dingin. Pak Rusdi melihat kita, tolong lepaskan, ucapku gugup ketika melihat Pak Rusdi berjalan mendekati kami. CCTV, gumanku gelisah melihat lampu-lampu di taman yang sedikit redup. Elia, kamu menggoda saudaraku setelah kita bertunangan? Tegur Pak Rusdi marah. Jangan sembarangan bicara, suruhku membantahnya. Walaupun pertunangan kami palsu, tetapi Pak Rusdi tidak mengetahuinya, sehingga aku tidak bisa menegur cara Pak Rusdi memarahiku. Elia, kemarilah, sebelum orang melihatmu bersama Russell dan mereka akan menduga kamu sudah berselingkuh. Panggil Pak Rusdi dengan keras. Aku jadi sedikit resah dan ingin bergegas mendekatinya ketika Pak Russell tiba-tiba menghentikanku. Rusdi, cukup, jangan berpura-pura lagi, ucap Pak Russell dengan keras. Lebih baik kamu menyelesaikan masalahmu dengan Kanaya daripada menakuti Elia. Russell, aku sudah sangat jelas mengatakan kepada Kanaya dan ibu bahwa masa laluku dengan Kanaya sudah berakhir dan aku tidak akan pernah menikahinya. Silakan kamu dan Kanaya serta semua orang mengecapku pria yang tidak bertanggung jawab atau perusak wanita. Itu tidak pengaruh apa-apa padaku. Selama 4 tahun, Kanaya sudah bersamamu dan kalian mengisi hari-hari kalian bersama selama 4 tahun. Maka bagiku itu setimpal dengan perbuatanku kepadanya. Aku tidak menemukannya masih setia menungguku ataupun mempertahankan kesendiriannya. Jadi jika kamu ingin menyalahkan siapa atas semua kesialanmu dan merasa telah tertipu selama ini, saranku orang yang paling patut kamu salahkan adalah Kanaya. Ceraikan saja dia jika kamu memang tidak bisa menerimanya lagi. Dan jika Elia belum bisa menerimaku, maka mari kita bersaing mendapatkannya, tegas Pak Rusdi dingin. Aku benar-benar terpana mendengar kata-kata kejam
dan kekerasan jiwa yang dimiliki Pak Rasdi dalam menghadapi masalah yang rumit di antara mereka. Tetapi kebenaran kata-katanya membuatku terdiam, sedangkan Pak Rasdi mencoba menahan emosinya dengan kuat. Baiklah Rasdi, jangan pernah menyentuh Elia dengan cara yang curang jika kamu ingin mendapatkannya. Tegas Pak Rasdi lalu bergegas berjalan kembali ke dalam hotel. Aku mau pulang dan tidak perlu mengantarku, ucapku bergegas juga. Pandangan mata kemarahan Pak Rasdi membuatku takut dan risih. Elia, jangan pernah melarikan diri dariku, ucapnya marah, lalu menarikku keras ke dalam pelukannya. Apa-apaan ini, jangan terlalu kasar. Kita hanya berpura-pura, seruku tidak senang. Berpura-pura, balas Pak Rasdi dingin. Kamu bisa bertanya kepada Bibi Laura nanti, dan sekarang tolong lepaskan. Aku tidak nyaman, balasku muak. Kamu lebih nyaman dipeluk oleh pria yang sudah beristri, ejaknya dingin. Terserah apa katamu dan itu bukan urusanmu. Kita sudah tidak berteman, seruku cepat. Setelah aku menyematkan cincin ini di jemarimu, maka kamu akan selalu berhubungan denganku Elia, ucap Pak Rasdi meremas erat jemariku. Ini pertama kalinya di dalam hidupku memakaikan cincin ke jemari seorang wanita, dan wanita itu adalah kamu. Maka segala pertentangan yang kamu tidak inginkan dan tidak sukai dariku akan terhapus saat ini juga. Kesalahan utamamu adalah menerima ide dari ibuku, karena aku sudah jelas sekali tadi menolaknya, dan kamu bisa melihat aksiku hari ini. Tetapi kamu tidak pergi Elia, jadi tidak ada cara lain untuk melarikan diri dariku. Jika aku bersungguh-sungguh, maka aku akan membuat ayahmu segera memberikan restunya padaku, agar pertunangan kita yang asli segera dilaksanakan. Tetapi aku akan bersaing dengan Russell terlebih dahulu, agar kamu bisa yakin dan memahami seberapa besar niatku kepadamu, dan apakah keburukanku yang selama ini membuatku rendah di matamu, dan kamu selalu menganggapku sepele, sehingga kata-katamu begitu tidak sopan adalah pantas, dan sudah benar kamu tuduhkan kepadaku. Dan aku ingin melihat apakah kamu benar-benar wanita yang memegang prinsipmu, wanita yang bersih dan tidak ternoda, dan jika wanita yang tidak mengganggu rumah tangga orang lain, ucapnya beruntun dan tegas, sehingga membuatku takut dan sangat gugup. Kamu tidak, aku tidak setuju, balasku kebingungan, menjawab pernyataan yang mana yang telah diucapkan padaku. Aku malu dan salah tingkah. Mengapa dia pintar sekali membalikkan situasi, pikirku kesal. Dengar Pak Rasdi, aku tidak ingin mencari masalah denganmu, dan kamu tidak perlu mengejarku. Tidak perlu pembuktian apapun darimu untukku. Aku meminta maaf jika sudah membuatmu tersinggung dengan kata-kataku selama ini. Dan mari kita lupakan saja. Silakan kamu kembali ke pasanganmu Arina, dan aku bisa menelpon Bibi. Aku akan mengatakan aku sudah sampai dengan selamat di rumah, ucapku buru-buru dan bergegas menjauh darinya. Dia membuatku takut tiba-tiba, dan aku tidak berani memikirkan tindakan yang akan dia lakukan berikutnya. Elia, kemana kamu melarikan diri, ucapnya keras, sehingga aku sangat kaget, dan aku memiliki ide untuk segera berlari menjauh darinya sejauh mungkin. Elia, teriak Pak Rasdi kesal. Jangan mendekat, aku akan memanggil polisi, ucapku gugup saat mendengar langkahnya yang berlari mengejarku. Elia, berhenti, aku akan mengantarmu pulang, teriaknya keras. Aku semakin gugup lalu buru-buru melemparkan sepatuku entah kemana. Melihat sebuah taksi yang sedang parkir tidak jauh dari pandanganku, aku sangat bersemangat mendekatinya, tetapi aku kalah cepat. Pak Rasdi dengan mudah meraihku dan menggendongku, lalu kemarahannya pun segera meluap. Elia, kakimu bisa lecet, dan jangan sok berlomba lari denganku, ucapnya dingin. Aku tidak mengajakmu berlomba lari, balasku cepat, lalu memegang kerah jasnya dengan kuat. Aku takut dia akan balas dendam dan menjatuhkanku dari gendongannya. Aku mencoba menahan diriku untuk tidak meremas Elia dan merobohkannya saat ini. Dia melarikan diri karena malu, dan ini hampir tengah malam. Dengan penampilannya seperti ini, apakah dia bisa selamat sampai ke rumahnya?
Dasar wanita yang tidak memiliki perlindungan diri, runtuhku kesal. Dan tingkahnya melihatku malah seperti seorang bajingan, sehingga dia ingin memanggil polisi tadi. Aku kebingungan melihat tatapan aneh Pak Rasdi yang terdiam dan cemberut menatapku. Ayo kita cari dulu sepatuku. Jika nanti aku pulang ayah bertanya-tanya kenapa aku bertelanjang kaki, maka urusannya jadi panjang. Celutuku tidak tahu harus berkata apa untuk mengalihkan keterdiamannya. Detak jantungnya yang kencang dan tarikan napasnya yang kasar menandakan Pak Rasdi saat ini sangat berusaha menahan dirinya. Halo Pak Rasdi, jangan sampai stroke. Kalau mau marah maka marahlah, ucapku akhirnya. Elia, sekali lagi aku mendengarmu berbicara, maka aku akan memakanmu di tempat ini. Dan detik ini juga geramnya marah. Ya sudah, aku diam balasku buru-buru dan bingung. Kenapa dia tidak segera menurunkanku? Dia masih berdiri tetapi matanya melihat ke sebuah tempat. Saat aku mencari kemana matanya melihat, mukaku langsung memerah malu. Kemana matamu melihat, betisku marah dan berusaha semakin merunduk ke dalam pelukannya. Pemandangan gratis rugi ditolak, kekehnya berusaha menjauhkanku dari pelukannya. Rasdi, aku akan memukulmu, teriakku marah dan berusaha menarik jasnya agar dia tidak menjauh. Turunkan, aku turunkan, teriakku kesal. Matanya dengan akal melirik bola kelembutanku yang terlihat karena jarak kami begitu dekat saat aku digendongnya. Siapa yang memilihkan gaun ini untukmu? Dan kamu terlalu berani, balasnya marah. Ini pemberian bibi dan kamu bisa memarahinya, ucapku malu. Elia berdiri dan jangan kemana-mana, ucapnya meletakkanku di sebuah kursi taman. Dia membuka jasnya dan langsung menutupiku. Aku mencium aroma yang sama, aroma maskulin yang dimilikinya. Dan aku tiba-tiba malu mengingat cecapannya saat di pantai waktu itu. Pak Rasdi menemukan sepatuku dan menelepon seseorang. Heru, antar Arina dengan selamat dan aman sampai ke rumahnya. Dan jangan biarkan dia terluka sedikit pun, ucapnya terang-terangan berbicara saat berdiri di depanku. Matanya seolah-olah pamer dan memanas-manasiku. Sok ganteng, siapa juga yang cemburu, gemanku di dalam hati. Tiba-tiba ponselku berbunyi dan aku segera mengeluarkannya dari dalam tas tanganku. Halo sayangku, aku rindu, sapaku mesra dan tersenyum manis. Aku melihat wajah Pak Rasdi yang terkejut dan melotot memandangku. Besok kita berdua saja. Ah tidak, aku takut nanti kamu sedikit nakal. Bareng Lila dan Jimmy saja ya, dan di tempat biasa kan, ucapku senang. Elia berikan ponselnya. Siapa itu, ucap Pak Rasdi buru-buru ingin meraih ponselku. Aku segera menghindar dengan cepat dan menjauh darinya. Baiklah, aku sedang di jalan mau pulang ke rumah. Besok jangan lupa mengabariku, balasku cepat dan menutup panggilannya. Elia, siapa itu? Kenapa kamu memanggilnya sayangku, ucap Pak Rasdi cemburu. Maaf, ini pria tampan kenalanku. Dia sangat manis dan pintar bernyanyi. Dan kami berkenalan di karaoke. Kenapa kamu yang ribut? Aneh, dedekku mengejeknya. Aku akan meminta Paman Edward melarangmu keluar rumah dengan pria tidak jelas seperti itu. Dan kenalnya malah di karaoke lagi, gerutunya kesal. Kalau kamu berani maka aku akan mengadukan ke ayahku. Kalau malam ini kamu sudah mempermalukanku, balasku cepat. Aku tidak mempermalukanmu dan malah memergokimu berpelukan dengan Russell, balasnya tidak mau kalah. Itu tidak pengaruh. Aku mau bilang kamu menggandeng wanita lain di depanku dan pamer kemesraan di hadapan semua orang. Jadi setelah menggilirkan Hai dan Arina, aku harus memperingatkannya untuk menjaga putrinya darimu, ancamku. Setelah itu ayahku akan melarangmu untuk berkunjung dan menegur orang tuamu. Jangan kira karena kamu direktur utama, ayahku akan takut padamu, ucapku memicingkan mataku. Elia, jangan berlebihan, balas Pak Rasdi. Arina hanya teman biasa yang kebetulan bergabung di organisasi pengusaha muda di kota ini. Jangan menuduhku yang tidak-tidak di depan ayahmu, ucapnya. Lalu seseorang tiba-tiba datang dan menyela percakapan kami. Maaf Pak, permisi. Ini kunci mobilnya, ucap seorang driver hotel menyapa Pak Rasdi dengan sopan. Oh terima kasih, balas Pak Rasdi segera. Sudahlah, kita jalan dan cepat pulang.
Aku mau beristirahat, seruku berjalan melalui Pak Rasti dan melenggang manis meninggalkannya. Iya nyonya, ucapnya gemas. Sedangkan suasana di ruang tamu di rumah Paman Edward. Ayah, ibu, aku mendengar tetangga sebelah kita kemarin baru sembuh dari penyakit stresnya setelah dia diruqyah. Bagaimana kalau kita meminta tolong padanya untuk mengobati Elia? Baru saja Elia memanggilku. Sayangku, aku rindu. Ah, kamu nakal, ucap Eden meniru gaya Elia memanggil saat ditelepon tadi. Elia sudah stres. Selain JJ, aku merinding bu, ucap Eden bergidik menceritakan kepada ibunya. Masa sih, suruh ayah dan ibu Elia serentak lalu menatap bingung ke arah Eden yang bergidik ketakutan. Beberapa lama kemudian, Elia bangunlah. Kita sudah sampai di rumah, panggilku melembut-melembut pipinya. Malam minggu ini sepertinya banyak orang refreshing keluar malam dan mengadakan acara di mana-mana, sehingga jalanan jadi macet total. Untung saja Paman Edward memakluminya saat aku mengabarinya tadi. Lokasi hotel berada di jantung kota dan banyak hotel-hotel serta kafe dan restoran di sekitarnya membuat suasana malam di jalan raya sangat macet. Elia segera tertidur ketika aku menyalakan musik instrumen yang lembut, sehingga dia tidak terlalu cerewet saat mengkomplain kemacetan di jalan raya. Daripada mendengarnya menggerutu, maka aku memintanya untuk mendengarkan musik. Elia, kita sudah sampai, panggilku sekali lagi. Aku mencecakmu jika tidak bangun, bisiku di telinganya. Aku sengaja menakutinya. Mata dan bibirnya langsung terbuka sekaligus. Mata hitamnya memandangku heran dan bibirnya cemberut. Cecap dikit dia, bisiku menggodanya. Aku akan menggigitmu, serunya melotot marah. Oh maaf nyonya, tidak jadi. Aku harus menjaga asetku agar tidak terkena gigitan rabiesmu, kekehku. Kamu yang rabies, ketus Elia dengan cepat. Ayo bangun Elia, kita sudah sampai. Masakan aku makanan, ucapku lapar ingin makan masakannya. Makan, tanyaku heran. Jam berapa ini? Pulanglah cepat. Makan di jalan saja. Mengganggu orang tidur, tolakku kesal. Elia, kamu tidak kasihan kepadaku. Dari tadi aku menahan lapar karena macet. Tadi aku kebanyakan minum, jadi tidak sempat makan di acara, keluhku. Aku malas masak, ketusku cemberut. Aku akan meminta ibu mertuaku yang memberiku makanan jika kamu tidak mengurusku, balasku santai. Russell, bagaimana hasil percakapanmu dengan Elia? Tanyakan ayah penasaran. Dia akan bersedia menunggu, dan tolong bujuk ayahmu agar secepatnya kita bisa bercerai, balasku gagah. Besok aku tidak akan pulang bersamamu dan jangan beritahu kepada ayah dan ibu. Biarkan mereka pulang terlebih dahulu. Katakan kita segera menyusul pulang setelah kamu menyelesaikan sedikit urusan pekerjaanmu di sini. Aku ingin berbicara dengan Rasti, ucapkan ayah dengan lembut. Terserah kamu kan ayah, tapi kamu harus berhati-hati. Jangan sampai terlihat orang lain di kota ini dan ayahmu malah akan semakin memperpanjang masalah, ucapku. Lalu aku berjalan ke balkon kamar yang kami tempati. Rasdi benar-benar memiliki banyak cara untuk menjauhkanku dengan Elia, pikirku resah. Paman Kevin terlalu sombong, dan memang pantas Elia menghindariku jika aku masih berkaitan dengan orang-orang ini. Tetapi ayah dan ibu juga mendukung hubungan Rasdi dan Elia. Rasdi ada benarnya. Sebagian besar kesalahan ini ada pada Kanaya. Seandainya dia mengatakan dari awal semuanya, maka tidak akan sampai seperti ini, geramku marah.